bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna dalam segala rancangan dan karya-Mu. Kami membawa diri kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu, karena Engkaulah empunya kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Kau bersamaku, sebab Kau di dalamku, maka mujizatmu selalu jadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Engkau yang adalah Allah Immanuel itu selalu ada bersama-sama di kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas masing-masing kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Setiap proses yang Tuhan kerjakan, kami sungguh menikmati karena Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menolong kami semua mengerti atau memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga melalui itu kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita sekalian belajar dari karakter satu pribadi yang saya berharap akan dapat memberkati kita sekalian. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi,
maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari nas firman Tuhan ini kita akan belajar karakter yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini. Kebenaran yang kita mau lihat yang pertama adalah bahwa perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Perwira adalah seorang pemimpin pasukan yang membawahi kurang lebih atau 100 tentara. Ya, 100 tentara. Perbandingannya dengan pangkat kemiliteran Indonesia adalah komandan kompi yang membawahi 150 sampai 200 tentara dengan pangkat kapten. Nah, kita melihat bahwa perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Dari mana kita melihatnya? Kita melihat bagaimana perwira ini menghargai orang lain, menghargai bawahannya, ya, tanpa memandang statusnya, tanpa memandang kedudukannya. Kalau bahasa kerennya sekarang adalah memanusiakan manusia. Perwira ini tahu bahwa yang sakit itu adalah hambanya, bawahannya, pesuruhnya. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwira ini, jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Dia tahu dia adalah bosnya, dia tuannya. Tetapi dia tidak menggunakan keberadaannya, pangkatnya, atau titelnya untuk berbuat sewenang-wenang kepada hambanya. Atau dia tidak merendahkan atau membiarkan atau bahkan mengabaikan hambanya hanya karena dia bawahan. Dia boleh dikatakan rela melepaskan jubah kebesarannya untuk dia bisa menunjukkan kasihnya kepada hambanya. Kerendahan hatinya ditunjukkan dengan sikap nyatanya, bagaimana dia menghargai hambanya sebagaimana seharusnya dia memperlakukan atau mengasihi sesamanya, atau bahkan dia mengasihi dirinya sendiri. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Di ayat yang ke-5 dikatakan, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tindakan nyata yang ditunjukkan oleh perwira ini kepada hambanya menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Karakter ini karakter yang layak untuk kita teladani. Bagaimana kita menghargai orang lain sebagaimana seharusnya kita menghargai orang itu sebagai sesama ciptaan Tuhan, sebagai sesama manusia, atau bahkan seperti diri kita sendiri. Mungkin ada banyak alasan
yang membuat kita bisa memiliki alasan untuk tidak memperlakukan orang lain yang oleh karena derajatnya mungkin di bawah kita sehingga kita sewenang-wenang. Atau karena kita merasa bahwa kita ini tidak layak memberikan perhatian yang lebih kepada orang lain hanya karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Perwira ini memberikan teladan kepada kita bagaimana dia memanusiakan manusia. Dia menghargai bahwa sekalipun itu hamba, dia layak menerima perhatiannya, dia layak menerima pertolongannya, dia layak menerima kebaikannya. Kemudian kerendahan hati yang berikutnya dapat kita lihat bagaimana dia tidak menepuk dada bahwa aku adalah tuan, bahwa aku adalah perwira, bahwa aku adalah kapten, bahwa aku adalah pimpinan dia. Sehingga kita enggan untuk mengulurkan tangan kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Perwira ini dia tidak sombong karena kedudukan yang dia miliki. Dia tidak bangga dan kebanggaannya itu membuat dia lupa bahwa dia adalah manusia. Tidak seperti itu. Tetapi justru kita melihat bagaimana karakter perwira ini adalah karakter yang luar biasa yang layak untuk kita teladani. Bahwasanya apapun yang kita miliki hari ini itu hanyalah kepercayaan Tuhan. Kita tidak perlu membanggakan itu sehingga kita menutup mata terhadap keadaan sekeliling kita. Atau membuat kita menutup telinga untuk kita tidak mau mendengar keluhan atau bahkan penderitaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sikap kerendahan hati yang nyata yang ditunjukkan oleh perwira ini kepada hambanya. Dia tidak sombong hanya karena dia adalah seorang perwira atau tuan dari hamba itu. Kemudian kerendahan hati yang berikutnya kita melihat bagaimana perwira ini tahu diri. Tahu diri kepada siapa dia datang. Jelas bahwa di ayat yang kelima perwira ini datang kepada Yesus yang saat itu memasuki daerahnya. Perwira ini tidak mengenal Yesus. Tetapi dia mendengar berita tentang kuasa, tentang mujizat, tentang kehebatan, kedahsyatan yang Yesus lakukan. Sehingga ketika Yesus memasuki daerahnya, dia tahu bahwa yang datang ke kota itu adalah orang hebat. Orang yang sanggup membuat mujizat. Orang yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sehingga ketika Yesus datang, firman Tuhan dengan jelas berkata, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Dia tahu dia datang kepada satu pribadi yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Dia tahu bahwa dia datang kepada satu pribadi yang bukan manusia biasa. Tetapi satu pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat. Dan kemudian kalau kita memperhatikan setelah permohonannya didengar dan ditanggapi oleh Yesus dengan berkata, oke, aku akan datang menyembuhkannya. Apa yang dikatakan oleh perwira ini? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita melihat bahwasanya dia merasa tidak layak
menerima pribadi yang agung itu datang ke rumahnya. Sekalipun kedatangannya diundang dan diharapkan untuk bisa menyembuhkan hambanya. Perwira ini begitu luar biasa. Dia menunjukkan karakter kerendahan hatinya dengan dia menyadari kepada siapa dia datang. Sehingga dia berkata, aku merasa tidak layak untuk menerima Yesus. Hari ini kita bersyukur karena kita semua ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima kebaikan, kemurahan yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi kita bersyukur karena kita mau menerima semuanya itu dengan keyakinan yang penuh bahwa Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia datang ke dunia ini. Bahkan menerima penderitaan dan kesengsaraan, harus mati di kayu salib. Hanya oleh karena menanggung segala dosa-dosa kita. Kita bangga karena Yesus bukanlah manusia biasa yang dibatasi segala aktivitasnya dengan yang namanya kematian. Karena setelah kematiannya dia dibangkitkan. Bahkan dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur dan seharusnya lah kita ini menjadi orang-orang yang tahu diri. Bagaimana kita menempatkan diri di hadapannya. Kita yang harus datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa korban pujian dan syukur kita, membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang benar kepada Allah. Melalui apa? Segala tindakan kita, segala pikiran kita, seharusnya lah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena hanya itulah yang akan membuat Yesus bangga, Allah bangga atas masing-masing kehidupan kita. Kita telah beroleh kasih karunia-Nya, kita telah beroleh kemurahan-Nya. Untuk itu mari, dengan karunia talenta yang ada pada kita, kita berbagi kasih karunia Allah kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin oke, sekarang segala sesuatunya dibatasi oleh karena situasi kondisi. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk membuktikan kasih kita kepada orang lain atau untuk berbagi kemurahan kepada orang lain. Karena hidup kita ini pun adalah kemurahan Tuhan. Perwira ini memiliki karakter hidup yang luar biasa. Yang pertama kita lihat yaitu kerendahan hatinya. Dia menghargai orang lain seperti menghargai dirinya sendiri. Dia tidak sombong dengan pangkatnya atau kedudukannya atau pengaruh yang dia miliki. Dan dia tahu diri bahwasanya ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu dia layak. Karena Yesus adalah pribadi yang agung. Kemudian kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua yang kita mau lihat bersama dari perwira di Kapernaum ini adalah di ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, kita ulang lagi di ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang,
maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kebenaran yang kedua yang kita mau pelajari dari perwira di Kapernaum ini adalah imannya kepada Allah. Kepercayaannya kepada kuasa Yesus. Penyerahannya kepada Yesus pada saat Yesus datang. Permohonannya yang ditujukan kepada Yesus membuktikan atau menunjukkan keyakinannya yang dalam bahwasannya dia akan memperoleh apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Hambanya sembuh. Ya. Di ayat yang balik lagi di ayat yang kelima, dia memohon agar supaya apa? Bawahannya ini atau hambanya ini sembuh. Imannya membawa kesembuhan bagi hambanya. Intinya adalah bahwa iman itu memiliki kuasa. Iman kita, kepercayaan kita kepada Allah itu memiliki kuasa yang dapat bekerja bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita lihat bagaimana hambanya tidak dibawanya ke hadapan Yesus. Yang datang hanya tuannya, hanya perwiranya. Dengan keyakinan Yesus, engkau berkata sembuh, hambaku pasti sembuh. Walaupun hari ini tidak ada di hadapanmu. Ada kuasa di dalam iman atau keyakinannya kepada Yesus. Dan kuasa itu membawa kesembuhan bagi hambanya. Saya percaya yang diberkati bukan hanya hambanya yang beroleh kesembuhan. Tetapi perwira ini juga saya yakin dan percaya dia semakin meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dia semakin meyakini bahwasanya Yesus itu ajaib, Yesus itu berkuasa, Yesus itu sanggup menyembuhkan, Yesus itulah penolong. Dan itu terjadi, dia alami. Karena apa? Karena keyakinannya, karena imannya kepada Yesus. Hari-hari ini kita sedang ada dalam situasi yang boleh dikatakan sulit. Aturan PPKM berlaku, segala aktivitas kita menjadi terbatas. Tetapi pertanyaannya bagi kita, masihkah kita menyimpan keyakinan yang penuh bahwasanya sekalipun segala aktivitas kita terbatas, Tuhan akan tetap dapat melakukan mujizat bagi kehidupan kita? Masihkah ada keyakinan bahwasanya Yesus sanggup menyembuhkan kita? Kita tidak bisa berkata bahwa COVID itu tidak ada, tidak bisa. Itu nyata ada. Dan
ketika dia datang, dia tidak akan bertanya kepada orang atau aku mau datang, aku mau menyerang kamu, kamu siap atau tidak. Tidak, siapapun bisa mendapatkan atau terkena COVID itu. Sekali lagi pertanyaannya, masihkah ada keyakinan di dalam diri kita bahwasanya kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Ataupun toh kalaupun harus tidak sembuh, kita yakin kalaupun dipanggil Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Keyakinan ini menjadi penting bagi saya dan kita sekalian. Agar situasi kondisi yang ada saat-saat ini tidak melunturkan iman, kepercayaan kita kepada kuasa Yesus yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hamba perwira ini tidak dibawa ke hadapan Yesus, sekali lagi saya mau katakan. Tetapi perwira ini meyakini bahwa sekalipun hambanya ini tidak bisa bertemu muka dengan Yesus pada saat itu yang datang ke kota itu sekalipun, hambanya akan beroleh kesembuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini kiranya akan menolong saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita memiliki karakter yang rendah hati. Dan terlebih lagi, memiliki keyakinan iman yang sungguh. Iman yang 100%. Bukan iman yang bersyarat, oh ya saya percaya kalau Tuhan lakukan ini. Oh ya saya yakin kalau Tuhan kerjakan ini. Tidak. Keyakinan yang 100%, keyakinan yang sungguh. Tanpa harus melihat dulu apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Atau mujizat nyata dulu baru kita percaya. Kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalaupun hari-hari ini kita harus beribadah secara online, pastikan kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dengan keyakinan dan kesungguhan bahwa Yesus pun hadir di tempat di mana Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah. Dan dengan keyakinan itu kita tidak menganggap sepele juga beribadah di rumah, santai, sambil ngopi, sambil baring. Karena itu tindakan nyata sejauh mana penghargaan kita kepada Tuhan. Kita tahu diri enggak dengan Tuhan, itu dia. Kerendahan hati, biar ini akan menjadi milik kita bersama. Sebagai orang-orang yang dipercayai kasih karunia oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan, kita hidup dengan kerendahan hati. Kalau kita belajar dari perwira tadi, dengan menghargai orang lain sebagaimana seharusnya, tidak sombong dengan apa yang kita punya, dan bahkan tahu diri karena kita ini hanyalah milik Tuhan. Dan yang kedua, memelihara keyakinan iman itu agar tetap full, tidak berkurang. Tapi bahkan harus bertambah-tambah. Sekalipun mata jasmani kita melihat segala sesuatunya tidak baik. Sekalipun hari ini kita sedang ada di situasi yang tidak mengenakan. Atau membuat kita berjuang untuk bertahan hidup. Karena sakit penyakit atau karena apapun. Tapi pastikan keyakinan kita, iman kita kepada Yesus tetaplah full dan tidak berkurang. Karena kedua hal inilah yang membuat bukan saja perwira itu, tetapi bahkan hambanya mengalami mujizat
dari Yesus. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mengharapkan mujizat itu terjadi. Dan dari kehidupan perwira di Kapernaum ini, kita belajar dua hal. Kita hidup dengan kerendahan hati dan hidup dengan keyakinan yang penuh kepada Allah yang empunya kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang membuat kami belajar dari perwira di Kapernaum ini. Bahkan dia tergolong bukanlah anak-anak Tuhan, tetapi karakter di kehidupannya sungguh memberkati kami sekalian. Dan bahkan kami mau berjuang untuk kami juga dapat memilikinya. Hidup dalam kerendahan hati yang mampu menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai kami. Yang tidak menepuk dada karena kesombongan dengan apa yang Tuhan percayakan di kehidupan kami. Dan menyadari dengan pasti bahwa kehidupan kami ini hanyalah untuk menyenangkan Tuhan yang telah membeli kehidupan kami dengan nyawa-Mu, dengan mati di kayu salib. Dan kami mau melihat kembali, menilik kembali keyakinan kami, kesungguhan kami, kepercayaan kami, bahkan cinta kami kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki semuanya itu, cinta yang mula-mula itu, kerinduan yang sungguh itu di kehidupan kami. Sekalipun situasi kondisinya tidak seperti yang kami mau, tetapi kami mau memelihara iman itu dan bahkan mau memupuknya terus. Karena dari kedua hal ini perwira bahkan hambanya beroleh mujizat. Kami mau mujizat Tuhan juga terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.